Baik, selamat pagi, shalom. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Baik, hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan, yaitu kunci penuaian. Ya, kita tahu bahwa di tahun 2025 ini adalah tahun penuaian, ya. Kita akan lihat ayat emasnya, yaitu di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dianalogikan atau digambarkan seperti ladang yang sudah menguning, ya, yang siap untuk dituai, ya, sudah matang. Kalau pada saat itu tumbuhan gandum, kalau di sini mungkin tumbuhan padi. Jadi kita ada di sekeliling kehidupan kita, di mana jiwa-jiwa yang belum diselamatkan itu siap untuk dituai, ya. Dan tentunya kita harus mengetahui cara atau metode dalam penuaian ini, ya, terluput dengan campur tangannya Roh Kudus di dalam penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, ya, pada zaman kita ini. Ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Roh Kudus, tapi juga ada pola, ada cara, ada metode yang harus kita lakukan di saat kita menuai jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, ya, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar, ya. Saya membaca di dalam Alkitab ada cara atau metode, ya, yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, ya. Dan tentunya saya akan ambil salah satunya, yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ke-47, ya. Nah, di ayat yang ke-47b-nya dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, ya. Nah, di sini saya sangat menarik, ya, dikatakan dan mereka disukai semua orang. Nah, mereka itu siapa, Bapak Ibu? Nah, mereka itu ternyata murid Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15 ada 120 murid, termasuk 11 murid inti Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka itu adalah 120 murid Yesus yang selama 3 tahun setengah kuliah kepada Sang Maha Guru kita Tuhan Yesus. Dan murid-murid ini sudah mendapatkan gelar sarjana teologia. 3 tahun setengah, ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, yang luar biasanya ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid, ya, lalu mereka membawa dampak yang sangat luar biasa. Mereka disukai oleh semua orang. Bahkan dikatakan terjadi penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Karena mereka mengaplikasikan selama 3 tahun setengah belajar pada Tuhan Yesus. Dia praktekkan, dia lakukan, dan terjadi penuaian tersebut. Nah, kita akan gali, ya, ayat kebenaran firman Tuhannya. Ya, mengapa 120 murid Yesus ini disukai oleh semua orang? Sehingga Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Yang artinya tadinya belum percaya kepada Yesus, percaya kepada mereka. Bahkan di ayat sebelumnya Petrus berkhotbah, sekali khotbah 3.000 bertobat, percaya kepada Yesus Tuhan kita. Kadang kita, ya, saya merenung juga, saya sudah puluhan kali khotbah, belum tentu satu jiwa yang bertobat, Bapak Ibu. Tapi Petrus sangat luar biasa, sekali khotbah 3.000, ya, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan pelajari, ya, mereka disukai semua orang sehingga terjadi penuaian jiwa. Nah, kita akan lihat ayatnya. Ya, di sini kita melihat bagaimana 120 murid ini melakukan 3 tugas panggilan gereja, saudaraku. Jadi
120 murid ini ya melakukan bagian misi gereja yang sangat mendasar yang harus kita lakukan. Apa saja dikatakan? Yang pertama koinonia, diakonia, dan marturia. Nah, ayatnya yang pertama itu kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ternyata koinonia ini artinya artinya itu persekutuan atau kelompok. Jadi ini menyatakan bahwa gereja itu adalah suatu persekutuan, satu kelompok ya. Nah, di sini dikatakan jemaat mula-mula, gereja mula-mula itu tekun dalam pengajaran rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus ya, di dalam persekutuannya. Untuk apa? Untuk membangun kerajaan Allah. Jadi jemaat mula-mula itu haus akan Tuhan. Jemaat mula-mula itu rindu ya untuk diajar, untuk dimuridkan. Karena rasul-rasulnya luar biasa. Rasul-rasulnya penuh dengan istilahnya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, pengetahuan akan kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga mereka tekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Jadi kalau kita menjadi murid yang disukai oleh semua orang, saya kira percaya akan banyak jemaat yang rindu ya, mau dimuridkan, mau diajar. Nah, di wadah kita sudah ada apa? KOM. Apa sih KOM itu? Kehidupan orientasi melayani. KOM seri 100, KOM seri 200, KOM seri 300 ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengupgrade diri, mengembangkan diri, ayo belajar ya. Masuk dalam kelas KOM ini ya. Lalu kita juga punya KUL, Community of Love. Kalau di Bandung hari Selasa, mungkin di sini hari sama, hari Selasa juga ya. Ikut ya. Kenapa harus ikut? Karena di sana kita akan mendapatkan pengajaran, karena dikatakan mereka memecahkan roti. Jadi roti ini bukan bicara roti secara jasmani, tapi roti secara rohani. Memecahkan atau sharing kebenaran firman Tuhan, membagi-bagikan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Diajar di dalam kelas KOM, lalu ikut komunitas of love KUL. Saya kena percaya Bapak Ibu akan menjadi murid Kristus yang militan. Ya, saya ingat dulu waktu saya sebenarnya nggak ada cita-cita jadi pendeta, ya. Cita-cita saya jadi pengusaha, banyak uang dan lain sebagainya, gitu. Tapi di tengah perjalanan hidup saya, Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Namun sayang Bapak Ibu, semenjak remaja saya nggak aktif di pelayanan. Ya. Jadi saya habiskan waktu remaja saya hanya main. Ya, karena nggak ada cita-cita jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, nggak ada impian, nggak ada keinginan jadi hamba Tuhan. Jadi habisin waktunya dengan main, berkumpul dengan teman-teman. Mumpung keur ngorakenehnya, mumpung masih muda ya, aku pergunakan hidupku bersama dengan teman-teman. Tapi di tengah perjalanan itu Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Bagaimana bisa tahu? Karena Tuhan bicara secara audible, lalu Tuhan proses supaya saya menyerahkan hidup saya. Nah, oleh karena itu, waktu saya sudah mau saya menyerahkan hidup saya nggak tahu mau pelayanan apa Bapak Ibu. Ya, bingung karena semenjak remaja saya nggak aktif dalam pelayanan. Jadi akhirnya saya masuk kelas KOM. Dulu bukan KOM, SOM ya. SOM teh naonnya, milu we geus pokona mah ya. Yang ngajarnya ganti-ganti, ya ikutin aja gitu saudaraku. Terus ada KUL setiap hari Selasa, ya udah masuk Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu KUL itu apa, ya pokoknya masuk aja persekutuan gitu saudaraku ya. Dan di sanalah mulai terlihat, oh talenta saya di sini, kemampuan saya di sini, ternyata panggilan saya di sini. Jadi akhirnya saya ingat waktu
awal tahun 2000 ada sekolah SPMB di sini ya, di tempat ini. Ya udahlah, saya ikut juga, pengen tahu nih benar nggak panggilan saya yang selama di KUL ini, di Komsel ini ya, di Kom ini, kelas Kom ini, benar nggak? Akhirnya saya pertajam di SPMB ini. Jadi disitulah saya mengerti, tahu panggilan saya, talenta saya, kemampuan saya. Dan akhirnya saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu ada di satu wadah ya, ikut mau dimuridkan. Ini penting ya, kita mau menjadi murid, mau diajar, dimuridkan, dan ada dalam satu komunitas yang sehat. Di sana kita akan sharing kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan orang-orang membagikan pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu untuk membangun pondasi kehidupan kita di dalam Tuhan ya. Lalu yang kedua, karena waktu Bapak Ibu, yang kedua diakonia ya. Nah, ayatnya di mana? Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang ke-44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya dan tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini yang namanya bantuan diakonia. Tapi harus ada kesadaran Bapak Ibu. Di sini dikatakan ketika rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus mengajar ya, di dalam ya Kom 100 lah seperti itu, lalu ada kulnya ya. Lalu jemaat itu langsung Bapak Ibu, dia istilahnya punya rasa empati kepada orang lain. Nah, di sini dengan jelas dia melihat ada orang kekurangan, dia jual asetnya dan bantu orang yang susah, saudaraku. Jadi di sini kita belajar bagaimana bantuan diakonia ini ya, melayani atau perbuatan ini Bapak Ibu. Ini artinya kita memberikan diri dan menyalurkan karunia. Karunia apa? Karunia memberi Bapak Ibu. Ya. Kan kadang kalau kita ngomong memberi aja, waduh saudaraku ya. Tapi ini memang kalau gereja atau kita ingin menjadi murid Kristus ya, yang disukai dan kita akan menuai jiwa-jiwa, ya kita harus memberi bantuan diakonia. Jadi jelas ini mendorong jemaat untuk lebih mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kadang kita cuma hanya mencintai Tuhannya, tapi nggak melihat sesamanya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ketika jemaat mula-mula ini benar-benar mereka ya istilahnya memahami ya betapa pentingnya bantuan diakonia ini ya. Berbentuk apa? Ya berbentuk ya sembako, ya bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, kedukaan, ya anak asuh dan lain sebagainya. Ya, jadi jemaat mula-mula ini penuh dengan ikatan tali persaudaraan. Dia memperhatikan, saling memberkati, saling menolong, saling membantu, saling memberi ya. Di sini kita melihat betapa ada kepedulian jemaat mula-mula ya kepada saudara seimannya. Tapi saya mau jujur juga ya, ada oknum jemaat yang menyalahartikan bantuan diakonia ini. Rajin milukul. Ternyata fokusnya bantuan diakonia Bapak Ibu. Yang fokusnya kepada Tuhan jadi kepada bantuan diakonia. Motivasinya kepada Tuhan berubah menjadi bantuan diakonia. Tapi saya sebut ini adalah oknum. Ada oknum jemaat yang menyalahartikan bantuan diakonia. Tapi ya kita juga nggak bisa menyalahkan ya, karena pribadi orang kan berbeda-beda ya. Sifat tabiat orang kan berbeda-beda. Tapi jelas di sini bantuan diakonia ini jelas-jelas untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan bantuan ya. Jadi bukan udah mampu tapi masih pengen. Karena mental kita kan mentalnya selalu meminta bukan memberi Bapak Ibu. Makanya kita harus menyalurkan karunia memberi ya. Jadi kita memberi itu istilahnya bukan dalam keadaan kita segala ada ya. Kalau kita memang punya karunia memberi, mentalitas memberi ya, nggak ada pun ya kita ingin memberi Bapak Ibu. Nah itu penting di dalam komunitas, di dalam istilahnya kita ada dalam penuaian jiwa ini. Ayo Bapak Ibu ya,
Jadi kalau kita mencintai Tuhan, ya kita juga harus mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Jadi ini tujuan bantuan diakonia ini membawa kita semua jemaat Tuhan bukan hanya mencintai Tuhan, tapi kita juga harus mencintai sesama. Ya, jadi saya harapkan tidak ada lagi oknum jemaat yang menyalahartikan bantuan diakonia ini. Ya, pengalaman saya di dalam pelayanan kedukaan, saya sudah menjelaskan bahwa bantuan diakonia kedukaan ini bagi orang yang memang susah, ya, memang gak ada keluarganya, dan dilihat di cross check pun dia memang yang gak ada dana lah untuk membeli peti dan kuburan. Jadi kita sediakan dana kedukaan ini, diakonia ini. Tapi kadang ada orang padahal mampu Bapak Ibu ya, punya keluarga tapi masih Pak, mana bantuan gerejanya buat kami? Saya bingung kan, keluarga ibu mampu semua, ya tapi tetap kudu mere cenah gereja teh saudaraku. Aduh liar. Jadi ya udahlah, kita nggak bisa ngomong. Tapi sebenarnya kita jangan menyalahartikan bantuan diakonia ini. Tapi ini benar-benar bagi orang yang sulit, ya, orang yang nggak mampu, orang yang susah, yang perlu dibantu, ya. Lalu kita lanjut lagi, yaitu marturia, ya. Jadi mengapa 120 murid ini disukai oleh semua orang sehingga Tuhan menambah-nambahkan orang-orang yang diselamatkan, terjadinya penuaian jiwa. Nah ternyata yang ketiga ini, murid-murid ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-46 dan 47a-nya dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Nah ternyata Bapak Ibu jemaat mula-mula ini, ya, dia bertekun sehati bersama-sama dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Menjadi saksi Kristus. Ya, jadi marturia ini artinya ya bersaksi, menjadi saksi Kristus. Jadi pelayan gereja yang berpusat pada kesaksian kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat nggak diberitakan tentang Injil keselamatan, tentang pribadi Yesus, mereka nggak tahu Bapak Ibu, ya. Jadi perlu ada istilahnya kita menyampaikan, memberitakan pribadi Yesus, ya, dan kita menjadi saksi Kristus, ya, bersaksi tentang Yesus Kristus lewat pemberitaan Injil keselamatan yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Dan inilah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, saya ingin memberikan satu hal bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Sederhana sekali Bapak Ibu. Menjadi saksi Kristus itu artinya kita merepresentasikan kehidupan Yesus. Jadi mudah, ya. Gampang Bapak Ibu. Kita nggak usah hafal Alkitab ngolotok dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dihafalin, nggak hafal-hafal Bapak Ibu, itu ribuan ayat Bapak Ibu, ya. Dan kita nggak akan ngapalin satu ayat per ayat Bapak Ibu, ya. Ya, memang kita perlu firman Tuhan sebagai buku pedoman kehidupan, pegangan hidup kita lah, dasar kehidupan kita. Tapi yang paling mudah menjadi saksi Kristus, kita merepresentasikan kehidupan Yesus, menghidupi kehidupan Tuhan Yesus, ya. Apalagi meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Nah, apa yang direpresentasikan, ya? Kehidupan Tuhan Yesus. Karena di dalam 1 Yohanes pasal kedua ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, yaitu dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Namanya wajib, harus Bapak Ibu, ya. Suka nggak suka, mau nggak mau harus dilakukan, itu wajib, ya. Nggak ada istilahnya kompromi, ya. Nggak ada toleransi, wajib harus dilakukan. Jadi kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang direpresentasikan dalam kehidupan Tuhan Yesus? Yang pertama yaitu karakter Yesus.
Ini penting sekali Bapak Ibu. Karakter itu penting, ya. Orang jangankan kita di dunia rohani, di dunia sekuler Bapak Ibu. Orang punya karakternya baik, bagus. Kualitas karakternya luar biasa. Itu seiring dalam kehidupannya akan naik-naik terus Bapak Ibu. Itu di dunia luar Bapak Ibu ya, bukan di rohani ya, di sekuler Bapak Ibu. Dan saya kira percaya Bapak Ibu yang punya usaha pasti cari karyawannya berkarakter Bapak Ibu. Nggak ada kita punya perusahaan karyawannya nggak ada berkarakter, nggak ada Bapak Ibu. Semuanya cari berkarakter. Nah demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Karakter itu sangat penting dalam kehidupan kita. Lalu kita berdalih, Pak, bagaimana kita bisa mengetahui karakter Yesus? Kan Yesus 2000 tahun yang lalu, ini kan tahun 2025 ya, udah 2025 gini. Kita nggak lihat Tuhan Yesus secara nyata, tapi ada ayatnya Bapak Ibu. Ayatnya di mana? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini bicara tentang buah roh. Buah roh itu adalah esensi daripada karakter Yesus sendiri, ya. Nah, di dalam buah roh ini ada 9 pribadi yang sangat luar biasa yang menjadi bagian karakter kita di dalam Yesus. Jadi bukan buah-buah, buahnya cuma satu Bapak Ibu ya. Kalau roti itu satu roti panjang tapi ada 9 rasa gitu saudaraku ya. Enak kan kalau beli roti satu buah tapi dalamnya ada rasa nanas, ada coklat, keju kan, enak gitu kan saudaraku ya. Ada aneka rasanya gitu saudaraku. Nah, ternyata buah roh ini adalah karakter Yesus. Nah, karakter Yesus yang pertama itu kasih ya. Yesus memiliki yang namanya kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih satu arah. Kasih yang tidak ada timbal baliknya. Kasih yang tidak ada tuntutannya. Kasih ini bicara bersifat ilahi Bapak Ibu. Ya. Dan ada juga kasih yang lain namanya pileo. Kasih pileo ini adalah kasih transaksional. Ya. Ada timbal baliknya, ada tuntutannya. Kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Kalau kamu tolong aku akan tolong kamu. Kan? Seperti itu. Itu kan kasih di dunia. Bukan kasih Tuhan, kasih agape. Kita sering bantu orang, kita sering istilahnya nolong orang, tapi orang itu gak ingat sama kita. Tapi kalau kita pakai kasih pileo, kita pasti kecewa, kita pasti kepahitan sama orang itu. Tapi kalau kita pakai kasih agape, walaupun dia gak ingat kita gak akan kecewa, kita gak akan kepahitan. Karena Yesus sudah ngajarin gue berkorban buat lu. Ya, di atas kayu salib menghapuskan setiap pelanggaran dosa hidup kita, ya, lalu menganugerahi keselamatan. Tapi kita nggak menghargai. Apakah Yesus marah? Enggak, itu kan pilihan, ya. Yesus nggak marah langsung menghukum kita, enggak, bebas. Kita ada free will, kehendak bebas dalam kehidupan kita. Tapi ingat semuanya ada konsekuensinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana rasul-rasul mengajarkan tentang karakter Yesus, kasihnya yang dia sudah terima 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Dia impartasikan kepada jemaat mula-mula. Lalu yang kedua dikatakan sukacita, ya. Jadi ini sukacita juga bersifat ilahi. Karena Yesus bilang, aku beri ini sukacita, ya. Karena dunia nggak ada sukacita yang Yesus berikan. Yang ada juga kita gembira. Supaya kita nggak stres, depresi, pergi ke dunia malam ya, ke dugem gitu saudaraku ya, atau ke diskotik dan sebagainya, atau repressing dan sebagainya, itu cuma sementara Bapak Ibu. Tapi yang Yesus berikan kasih daripada ilahi ini, kasih yang diberikan oleh Tuhan, walaupun kita banyak masalah, persoalan, tapi mukanya berseri-seri, itu beda Bapak Ibu ya dengan orang dunia. Orang dunia banyak masalah, stres, depresi, ngahulang terus Bapak Ibu. Loba ngalamun Bapak Ibu ya. Tapi kita mah banyak masalah, persoalan, ya can dibayar itu can dibayar, tapi tetap tenang saudaraku. Karena ada sukacita ilahi yang Yesus berikan dalam kehidupan kita.
Ya beda ya Bapak Ibu ya, bisa bandingin ya. Jadi ini sukacita Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu sukacita yang bisa menghilangkan apapun kondisi dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya juga ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini juga sifatnya ilahi Bapak Ibu, yang membuat kehidupan kita menjadi harmoni dengan Tuhan dan manusia. Damai sejahtera ini apa Bapak Ibu? Ya kita bisa hidup dalam kerukunan, ya persatuan, kesatuan, unity Bapak Ibu. Karena ada damai sejahtera, hidupnya ingin damai terus, ya nggak mau berantem, nggak mau istilahnya hidupnya bertengkar terus, bertikai terus. Jadi ada damai sejahtera yang daripada Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Makanya Paulus bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi kita, akal manusia kita Bapak Ibu. Damai sejahtera ini yang membungkus kehidupan kita. Sehingga ya adem-adem aja, mau orang ngomongin apa aja, santai aja saudaraku. Nah itulah damai sejahtera. Lalu ada kesabaran, ya kesabaran ini jelas ya mengendalikan emosi kita, mengendalikan perasaan marah kita, ya istilahnya meminimalisasi konflik-konflik apapun saudaraku ya, mengecilkan gitu saudaraku ya. Dan dengan adanya kesabaran ini kita bisa berpikir dengan jernih, dengan tenang ya, kita bisa mengambil satu solusi yang baik karena ada kesabaran, bisa mengendalikan semua keputusan-keputusan yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Ada kesabaran Bapak Ibu ya. Ini penting dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita diproses oleh Tuhan ya. Kita mengalami hal-hal ujian dalam kehidupan kita, perlu kesabaran terus ya. Sehingga kita bisa melewati proses, bisa melewati ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Lalu ada kemurahan. Ya jelas kemurahan ini membangun lingkungan yang penuh dengan rasa saling peduli. Yang seperti tadi terjadi jemaat di mula-mula Bapak Ibu. Ada empati, ada perhatian ya, membawa dampak positif. Ya kita kemurahan itu nggak berupa materi, waktu, perhatian juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi kemurahan juga bantuan pertolongan dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu. Jadi kemurahan itu tidak berupa materi saja, tapi dengan perhatian, waktu, bantuan ya. Kita menolong itu sudah istilahnya sangat membangun lingkungan kehidupan kita yang penuh dengan rasa peduli dan perhatian satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya kebaikan ya, kebaikan yaitu jelas kalau kita membangun kehidupan kita dengan kebaikan ya ini menciptakan ikatan yang lebih erat satu dengan yang lain, yang memperkuat hubungan sosial kita dengan sesama kita ya, dan mempengaruhi orang untuk berbuat baik juga. Jadi mereka lihat kita selalu berbuat baik walaupun dijahatin, tetap kita berbuat baik, lama-lama nular Bapak Ibu ya. Terjadi orang-orang juga ikut-ikutan, itu juga berbuat baik walaupun dijahatin, tetap aja berbuat baik. Nah itulah dampak yang sangat luar biasa. Lalu selanjutnya yaitu kesetiaan Bapak Ibu. Nah kalau kita punya kesetiaan, ini meningkatkan kualitas diri kita Bapak Ibu ya. Dan ini meningkatkan atau istilahnya menambah di dalam kehidupan kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Betul gak Bapak Ibu? Dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Satu kali saya ditanya sama teman sepelayanan, bilang begini, saya lihat kamu tuh udah, memang saya di pelayanan kedukaan ini sudah 21 tahun Bapak Ibu. Teu bosen maneh cenah di pelayanan kedukaan wae cenah. Aduh saudaraku, sebenarnya pertanyaan ini gak usah dijawab ya. Kalau saya balikin gimana Bapak Ibu? Kamu tuh makan, apa kamu gak bosen makan? Kan gak enak gitu saudaraku ya. Tapi ya itulah, kita belajar setia dalam perkara kecil. Nanti itu akan memberikan perkara yang lebih besar. Jadi prinsip saya mengerjakan walaupun kecil ya. Perkaranya sederhana tapi saya mau lakukan dengan setia. Itu penting Bapak Ibu ya. Kadang orang pengennya
gak mau lewatin ini. Pengennya langsung saudaraku. Gak mau dari 0 dulu, pengen 10 Bapak Ibu. Langsung melonjak jadi 70, jadi 100 saudaraku. Gak mungkin, gak mulai dari 0 Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar, Alkitab mengajari kita, ayo setia dalam perkara-perkara yang kecil. Walaupun sederhana, cuma dikasih 1 talenta tetap kerjain sungguh-sungguh ya dengan setia. Saya kira percaya akan membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi setia itu istilahnya meningkatkan kualitas diri kita, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Lalu kelemah lembutan, ya ini saya kira percaya kalau kita memiliki kelemah lembutan, itu ketika kita menghadapi kekerasan, itu bisa dihadapi dengan kelemah lembutan. Ya, kalau orang lagi marah-marah, kita marah-marah, jadi pasea Bapak Ibu. Tapi kalau orang marah-marah, kita dengan tanggapi dengan lemah lembut, ya. Saya kira percaya seperti kita menaruh bara api di kepala orang, jadi istilahnya langsung tenang, ya. Jadi langsung nggak terus meledak-ledak saudaraku. Lalu yang terakhir yaitu penguasaan diri. Jadi ini kemampuan untuk mengendalikan apa? Ya, perkataan kita, emosi, pikiran, kebiasaan yang buruk. Ya ini kemampuan untuk menghindari dosa, untuk menolak godaan duniawi. Ini perlu yang namanya penguasaan diri. Yesus pun ketika dicaci maki dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Yesus dianiaya, dia tidak mengancam. Awas lu ya, gue kalau udah di surga lu, gue bakar lu, gue jadi sate lu gitu kan. Enggak Bapak Ibu ya. Dia tidak membalas dengan hal itu. Dia bisa menguasai dirinya. Jadi karakter inilah Bapak Ibu yang patut kita miliki. Jadi jangan sampai kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, motonya sama dengan Yesus. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, aku tidak akan berubah, saudaraku ya. Seperti Yesus, saudaraku. Karakternya etawe nggak mau berubah, ya nggak mau ditransformasi ya di dalam kehidupannya. Dia tetap ngotot seperti itu, saudaraku. Waduh bahaya Bapak Ibu. Kita nggak akan menjadi seperti murid 120 murid yang disukai oleh semua orang. Tapi kita akan menjadi murid yang pikas sebelennya, yang nyebelin gitu saudaraku ya, yang tidak membawa dampak, tapi malah istilahnya jadi omongan Bapak Ibu ya. Lalu representasi kehidupan Yesus apa ini yang saya suka ini? Servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Nah ayatnya itu dalam Matius pasal ke-20 ayat ke-26 sampai 28 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu dikatakan di sini dengan jelas ya, kepemimpinan yang melayani. Ini ceritanya ketika Yesus ada di sebuah keluarga yang bernama keluarga Zebedius. Zebedius ini punya anak yang namanya Yohanes dan Yakobus. Jadi dia berpesan, ya pesan sponsor kepada Yesus, nanti kalau engkau sudah jadi raja di dalam kerajaan Allah, taruhlah Yohanes sebelah kananmu dan Yakobus sebelah kirimu, saudaraku. Tapi Yesus bilang apa? Enggak. Kalau kamu ingin menjadi besar, jadi pelayan. Kalau ingin jadi terkemuka, jadi hamba. Dan ini gaya kepemimpinan yang fokusnya untuk kesejahteraan orang lain Bapak Ibu. Fokusnya kepada orang lain. Fokusnya kepada kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Jadi kepemimpinan leadership ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi Yesus bilang, bukan dilayani, tapi melayani. Jadi pemimpin itu harus mau melayani, memberikan dirinya menjadi berkat bagi orang lain. Saya kira percaya dengan kepemimpinan yang melayani ini Bapak Ibu membuat dampak yang besar. Kadang kan kalau kita menjadi pemimpin sukanya nyuruh-nyuruh. Jadi pemimpin itu kita sukanya diktator. Ya, kalau nggak mau ngelakuin awas lu ya, gitu kan. Pokoknya
banyak ngatur dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi kepemimpinan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia menjadi hamba, dia menjadi pelayan, dia mau melayani. Sehingga itu yang membuat dampak yang sangat besar. Dan ini dilakukan oleh 120 murid Tuhan Yesus kepada jemaat mula-mula. Walaupun dia sudah lulus sarjana teologi, jadi pemimpin, tapi dia mau melayani jemaat sehingga mereka disukai oleh semua orang dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, biarlah rangkaian kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, apakah kita sudah merepresentasikan kehidupan Tuhan Yesus dengan memiliki karakter Yesus, dan ketika kita memiliki kepemimpinan yang melayani dalam kehidupan kita sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya pun, saudaraku, yang mau melayani. Saya kira percaya itu akan membuat dampak yang sangat besar, baik dalam keluarga, di lingkungan, dimanapun kita berada, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Ya, saya yakin percaya, maka kita akan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita akan membuat dampak yang sangat besar karena kita sudah meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Dan biarlah ketiga misi gereja yang sangat mendasar ini kita lakukan. Ayo kita yang tidak pernah ikut KOM seri 100, 200, 300 ikut KOM. Ikut persekutuan Komsel, ya. Dan kita juga mau menyalurkan ya karunia memberi kita, beri bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, kita menjadi saksi Kristus dengan meneladani kehidupan Tuhan Yesus, menghidupi kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saya kira percaya bukan hanya 1 kali ibadah di Lembang ini, tapi bisa jadi 5 kali. Saya rindukan ya bahwa di sini akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran, terjadi revival di tempat ini, di Lembang ini. Dan itu doa kita sudah puluhan tahun bagi kota Lembang. Tapi saya ingin melihat Lembang penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari senang bagi berdiri. Saya minta imam musik untuk maju ke depan.